PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Ya, 5 pertanyaan Ustadz. Yang pertama Ustadz, berwudu yang sempurna dan juga seperti apa supaya kita sholat khusyuk itu Ustadz. Baik Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, berwudu itu kan ada hukum fikihnya. Karena namanya wudu bicara sah dan tidak sah. Ya, makanya la sholata liman lam yatatahhar au kama qala. Tidak dianggap sholat orang yang tidak bersuci. Maka butuh bersuci. Maka kalau kita buka buku fikih, yang utama sekali suci kita. Kalau suci kita berarti mantap sholat kita. Tapi kalau tidak sempurna bersuci kita, maka tidak sempurna pula sholat kita. Karena kalau kita sholat itu kan ada 3 yang harus kita perhatikan. Pemirsa ya Ibu. Pertama taharatul badan. Suci badan kita, ya. Kemudian yang kedua taharatus thiyab, suci pakaian kita. Kemudian yang ketiga taharatul makan, suci tempat sholat kita. Kalau salah satu di antara 3 kok ada yang tidak kena, maka sholat kita bisa menjadi tidak sah. Wudu oke, tapi pakaiannya penuh dengan najis, tidak kena sholat itu. Wudunya sudah oke, pakaian mengendaknya, tempat sholatnya banyak najis, tidak kena juga sholatnya itu. Maka 3 ini harus bersih. Bersih wudu, sempurna wudu kita, badan dalam hal ini. Kemudian juga sempurna pakaian kita yang kita pakai sholat, sempurna pula tempat sholat kita. Sehingga kalau 3 ini suci, tohara, maka sholat kita menjadi sempurna. Pertanyaan Ibu, macam mana dengan wudu? Itu ada sudah kriteria dalam fikih. Kalau kita buka dalam Quran surah Al-Maidah, ada khusus tentang bagaimana cara kita berwudu dari mulai niat kita sampai kepada mencuci dan membasuh kaki kita. Ya. Dan semua dilakukan dengan sebaik mungkin, dilakukan dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Karena sempurnakan wudhu kita, kecuali kalau tidak ketemu air, ya. Fa in lam tajidu ma'an fatayamamu sha'idan thayyiba. Kalau Anda tidak bertemu air, maka cukup dengan bertayamum. Itu bagian daripada unsur fikih yang kita pelajari. Model itulah berwudhu. Nanti kajiannya ada khusus lagi tentang wudhu, ya. Mulai daripada niat kita, kemudian setelah itu famsahu biwujuhikum, membasuh muka kita, kemudian wa aidikum, ya, tangan-tangan kita daripada tangan sampai kepada ka'bain, ya. Karena kita kadang-kadang berwudu Ibu ya, dari siko nyiram ke siko, itu kurang sempurna sunnahnya. Yang elok dari sini ke sini. Karena memang disuruhnya minal yad ilal ka'bain, dari tangan sampai ke siku, bukan dari siku ke tangan. Itu Ibu ya pemirsa ya, bukan dilarang tapi kurang sempurnanya tangan kita sampai ke siku kita. Maka posisinya kalau keran itu memang sudah kita awali dari tangan kita baru ke siku kita. Itu salah sunnahnya. Ya, kemudian wamsahu biruusikum, sebagian dari kepala. Nah, sebagian kepala kok ulama beberapa pendapat. Nah, kepala depan boleh, samping boleh, belakang boleh. Kalau mau sunnah nian, basuh galau-galau. Itu yang paling elok. Cuman kan kalau betino apa ya? Basuh galau berarti basah pula mukena kita. Maka sedikit saja, depan boleh, yang penting kepala. Bagian kepala kan begitu. Ya, di samping boleh, depan boleh, belakang boleh. Nah, sempurna yang saya katakan tadi, galau-galau kita sempurnakan dalam posisi berwudu untuk bagian daripada kepala. Kemudian kita kumur-kumur, kemudian istinsang, ya, dan juga sampai kepada warjulukum ilal ka'bain, dan kaki sampai kepada mata kaki posisi wudhu kita. Itu bentuk daripada wudhu yang ada dalam Al-Quran. Nah, lebih lengkap lagi nanti ada kajian fikih khusus tentang bagaimana cara kita berwudhu. Nah, kalau sudah wudhu mantap, sudah sempurna kita punya tohara. Sebab kalau kita tidak tohara, kalau kita tidak berwudhu, berarti kita menyia-nyiakan sholat kita. Makanya kan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, kita kan hadasnya ada 2. Ada hadas kecil selesai dengan wudu, ada hadas besar tidak selesai dengan wudu, harus dengan mandi wajib. Jadi Ibu misalnya yang baru selesai menstruasi ya, atau mungkin selesai melahirkan atau apapun namanya, maka dia tidak selesai dengan wudu saja untuk membersihkan diri, maka dia harus menyelesaikan dengan mandi wajib. Ya, nah itu bedanya hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu, tapi kalau hadas besar harus dengan mandi. Laki-laki ya, yang sekedar buang air kecil tidak masalah, tapi kalau sudah berhubungan kemudian keluar mani, maka dia wajib mandi wajib. Karena bagian daripada hadas besar yang harus membersihkan bukan hanya wudu saja, tapi seluruh tubuh yang ada berinya harus dibersihkan supaya dia dapat melaksanakan ibadah sholat dengan maksimal dan sempurna insyaallah. Yang kedua tadi Ustaz, bagaimana sholat khusyuk? Khusyuk itu sesuatu yang memang harus kita wujudkan. Sebenarnya khusyuk itu hadir dengan niat ikhlas kita, ibadah sempurna kita. Ya, jadi khusyuk itu bukan menghilangkan pikiran, katik dan pikiran, dak. Khusyuk itu artinya kita berupaya untuk meluruskan pandangan kita, untuk meluruskan niat kita hanya kepada Allah SWT.
Makanya pemirsa dan ibu ya, waktu kita semayang itu kan niat kita usolli misalnya maghrib ya, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ya, makmuman lillahi taala. Paling kencang itu paling kalimat akhir lillahi taala, bendoku gawe tidak lain tidak bukan hanya untukmu ya Allah. Itu namanya khusyuk kita. Aku semayang bukan karena suami aku semayang bukan karena dak enak dengan anak aku semayang bukan karena dak enak dengan sekampungan dak. Aku semayang aku karenamu ya Allah. Dak katin aku solat nak dipuji orang, dak katin aku solat nak dibangga-banggakan orang dak. Aku hanya minta kepada Allah. Jadi kalau ada di hati kita sesuatu yang tidak baik, berarti itu kehusyuan kita hilang. Ya, jadi sering saya katakan ibu, kalau nak khusyuk artinya lurus kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha itu kalau nak semayang itu berkali-kali ngangkat takbiratul ihram hanya untuk meluruskan pikirannya kepada Allah. Jadi ibaratnya kalau kita ambil analogi, ibu sedang menjahit, ini analogi saya. Ibu sedang menjahit, sedang jahit elok-elok, kawan datang, kawan ngajak cerita, jahitan ibu tidak selesai, berarti ibu tidak khusyuk. Ya, tapi kalau ibu menjahit, kawan ngajak cerita, jahitan selesai, berarti ibu khusyuk. Itulah ketika kita khusyuk. Waktu sembahyang Allahu Akbar, sebelah kebetulan dia mengadakan resepsi pernikahan, nyanyi dangdut. Ibu ikut lagunya, berarti ibu tidak khusyuk. Ya, apalagi lagunya lagu viral, ikut ibu udah sambil semayang, itu udah khusyuk. Tapi kalau dia tetap nyanyi-nyanyilah, kita tetap lurus kepada Allah, maka itu berarti kita khusyuk dalam sholat kita. Maka kata Imam Syafi'i, idza shallaita iqra mu'tadilus sami, kata Imam Syafi'i. Supaya anda khusyuk ketika sholat, jangan nyampe. Kalau bahasa orang, jangan tok dibaca dalam hati. Usahakan dibaca mu'tadilus sami, baca terdengar oleh telinga kita, bukan telinga kawan. Ya ibu ya, pemirsa, jadi kalau sholat, alhamdulillah, iya. Baca sholat terdengar telinga kita. Ketika kita membaca terdengar telinga kita, itu enak. Tidak akan macam-macam masuk dalam telinga kita. Tapi kalau kita nyampe, Allah, wah itu masuk galau-galau. Ya, dari sana kemudian HP bunyi, macam-macam. Ini. Tapi kalau kita mu'tadilus sami, tidak kedengaran orang, maka kita bisa mempatrikan dan meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya khusyuk paling susah. Tapi ketika kita ada sabar, ada ikhlas, insya Allah kita mudah. Karena Allah sendiri mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat kita. Karena disebut dengan salat khusyuk itu berat. Ya, kecuali orang-orang mampu untuk menunaikannya. Bagaimana caranya? Sabar. Jadi waktu sholat tenangkan jiwa, tenangkan diri. Baru sholat takun. Kalau kita dikejar-kejar utang, tidak khusyuk sholat kita, maka jangan berutang. Kalau tidak sanggup berutang, kan begitu. Atau tuh lunasi utang. Sebab kalau kita masih dikejar-kejar utang, dikit-dikit telepon bunyi lain perasaan. Ya Allah, tidak tenang kita. Makanya kata ulama, kalau ingin tenang, bersihkan hati, bersihkan pikiran, khusyuk pas sholat kita. Ingat bu, sahabat, lagi semayang tidak sadar kalau panah nusuk dalam badannya. Kenapa? Saking khusyuknya. Kalau kita jangankan khusyuk bu, nyamuk baru lewat, pak mati, baru lewat, belum ngikit. Ya bu, baru terbang, belum ngikit, baru itu pak mati. Bayangkan kita kurang khusyuknya. Kalau kita khusyuk, insya Allah lurus pandangan kita, terpaut hati kita dengan Allah. Kun ka'annaka tarahu wa lam yakun yarahu fa innahu yarak. Seolah-olah waktu semayang kita nengok Allah. Kalaupun kita tidak nengok Allah, Allah yang nengok kita. Begitu, Allahu Akbar. Jangan sampai sebelah-sebelah itu membuat kita menjadi tidak lain. Hanya Allah. Aku semayang, tidak ditengok dengan suami pun, engkau ya Allah nengok aku. Aku semayang, tidak ditengok pun sama tetangga, engkau yang nengok aku ya Allah. Maka itulah kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Betul. Iya, mungkin ada tambahan Ustadz yang berwudu tadi Ustadz, tanpa busana yang sering dalam kamar mandi itu boleh apa tidak Ustadz? Bagaimana? Tanpa busana itu Ustadz, galak itu. Etika perlu dijaga. Sebab kita ini kan berwudu itu kan ingin bersuci. Tidak enak pula berwudu bulat-bulat, tidak enak bu ya. Jadi kalau sudah mandi wajib kan gitu. Karena mandi wajib itu sunnahnya ibu, kita berwudu. Nah waktu kita sudah mandi wajib, seram galau-galau badan, nak berwudu eloknya pakailah pakaian minimal nutup benda wajib. Rasul telanjang bulat wudu itu udah enak bu. Ya benda wajib paling tidak pakai handuk lah dulu ya. Kemudian berwudu. Berbanding kita bulat-bulat. Kita di adat Jambi jangan mandi telanjang karena takut ada setan ngintip kita. Itu budaya kita, makanya pakai apa namanya? Pakai basahan, ya. Walaupun di kamar mandi, walaupun mungkin orang tidak ngintip, tapi setan pasti ngintip. Khawatir kita terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu adat kita. Adat mengajarkan apalagi kita berwudu. Jadi eloknya, etikanya berwudulah dengan pakaian. Kalau sempurnakan rasa-rasanya, basalah kalau mukena kita.
Masalah kalau baju kita maka mungkin barangkali minimal yang wajib ditutup, jangan nampak nian ketika kita sedang berwudu. Bukan masalah batal tidak batal, tapi masalahnya kurang etika dan kurang sempurna. Namanya kita berwudu kan seolah-olah kita mensucikan diri, yang juga dilihat oleh Allah dan dilihat oleh malaikat. Maka pastikan kita dalam keadaan baik dan sempurna insya Allah.